video kali ini akan diceritakan sosok ulama yang karismatik yang konon R.A. Kartini pernah berguru kepadanya. Kisahnya seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Sosok yang dikenal sebagai salah satu guru R.A. Kartini adalah putra dari Kiai Umar yang merupakan salah satu pasukan perang Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Ia adalah Kiai Soleh Darat yang memiliki nama lengkap Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani. Kiai Soleh Darat merupakan ulama besar yang lahir di desa Kedung Jumbleng, Kabupaten Jepara pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1820. Sedangkan nama Al-Samarani di belakang nama Kiai Soleh Darat untuk menunjukkan daerah asal ulama. Ulama yang terkenal dengan panggilan Mbah Soleh Darat hidup sezaman dengan dua waliullah besar lainnya, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten dan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Kiai Soleh Darat dikenal dengan karomahnya mengubah bongkahan batu menjadi emas. Peneliti sejarah M. Rizka Chamami mengungkapkan setidaknya ada 3 keunikan pada sosok ulama besar Kiai Soleh Darat. Yang pertama, beliau adalah orang Jawa yang betul-betul Jawani. Hal itu terlihat dari kejawaannya, dari hasil karya-karyanya, kitab yang berbahasa Jawa yang ditulis dengan huruf Arab Pegon. Salah satunya seperti kitab Tafsir Faidur Rahman fi Tarjamati, Tafsir Al-Kalam Al-Maliki Dayan. Arab Pegon adalah tulisan dengan abjad atau huruf Arab atau huruf Hijaiyah, tapi menggunakan bahasa lokal seperti bahasa Jawa, Madura, Sunda, Melayu, dan bahasa Indonesia. Yang kedua, kata wakil ketua komunitas pecinta Kiai Soleh Darat atau yang disebut Kopi Soda, Semarang itu menyebut Kiai Soleh Darat dikenal dengan komitmennya untuk membangun nalar Nusantara karena pada waktu itu ikut ayahnya berjuang menghadapi Belanda. Hal ini menunjukkan kecintaannya kepada Nusantara dengan benci kepada penjajah Belanda. Bahkan, beliau menulis sebuah kitab yang salah satu dari isinya, barang siapa meniru gaya-gaya Belanda, maka orang itu sama dengan mereka. Termasuk memakai sesuatu benda seperti Belanda, misalnya celana, topi, dan dasi. Beliau menjelaskan hal tersebut di kitab Majmu'at Asy-Syariah Al-Kafiyah li Al-Awam bebernya. Menurut M. Rizka, hal tersebut bisa menumbuhkan kecintaan dan mendorong jiwa kebangsaan membuat masyarakat beragama dengan baik, termasuk menerjemahkan Al-Quran sesuai visi dan misi kebangsaan. Tak salah dengan ilmu yang dimilikinya yang telah melahirkan tokoh besar seperti pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari yang menjadi muridnya sekitar tahun 1890. Selain itu, tokoh Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan juga pernah mengaji pada Kiai Soleh Darat. Bahkan, R.A. Kartini juga terpoleskan ilmunya saat mengaji di Pendopo, Kabupaten Demak. Sementara jejak Kiai Soleh Darat pada saat menuntut ilmu ada di beberapa tempat, termasuk di Mekah, seperti di Jepara tempat kelahirannya, Kudus, Purworejo Kaliwungu, dan Semarang yang dulunya sebuah langgar untuk mengajar sekaligus sebagai rumah di Dapsari, Semarang Utara, saat ini menjadi Masjid Soleh Darat. Mengutip dari laduni.id, darah perjuangan kisah Kiai Soleh Darat tak lepas dari orang tuanya, yakni Kiai Umar. Dalam sejarahnya, Kiai Umar termasuk panglima perang dari pasukan Pangeran Diponegoro untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Kiai Umar bukan saja mengaji dengan para santrinya, tetapi juga mengangkat senjata untuk mengusir penjajah yang menyengsarakan rakyat Nusantara. Begitupun darah perjuangan Kiai Umar juga mengalir dalam diri Kiai Soleh Darat. Mengajar santri tetap istiqomah, tetapi pergerakan melawan penjajah tidak pernah ditinggalkan. Terbukti santri-santrinya seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga sangat gigih dalam melawan penjajah.
bahkan sampai masuk penjara. Kiai Soleh Darat bukan saja mengajarkan santrinya ilmu agama, tetapi juga ilmu perjuangan yang sudah mengalir dalam dirinya dari sang ayah. Kiai Umar Kiai Soleh Darat Semarang merupakan sosok ulama besar pada abad ke-19. Murid-muridnya menjadi ulama besar yang sangat berpengaruh dalam gerak sejarah NKRI. Etos dan semangat Kiai Soleh Darat dalam pendidikan sangat besar, sebesar perjuangannya dalam melawan penjajah. Murid-murid Kiai Soleh Darat akhirnya berjuang dengan lahir batin untuk lahirnya negara bernama Indonesia ini. Para ulama abad 19 memang mempunyai darah perjuangan sangat besar yang terilhami dari Pangeran Diponegoro. Walaupun akhirnya kalah dalam Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830, tetapi semangat perjuangan yang dialirkan Pangeran Diponegoro tidak pernah kalah sedikit pun dari para laskar perjuangan yang pernah bersamanya, termasuk Kiai Umar Semarang. Makanya, suatu ketika Kiai Soleh Darat akan diberi hadiah banyak harta benda oleh Belanda, pengaruh besar Kiai Haji Soleh Darat menjadi tanda tanya dalam diri pasukan Belanda. Hadiah itu untuk membujuk Kiai Soleh Darat bisa berkompromi dan bahkan bisa masuk barisan. Karena mendapatkan penghinaan atas perjuangan yang sudah dilakukan, Kiai Soleh Darat mengubah bongkahan batu di sampingnya menjadi emas di hadapan utusan Belanda. Tentu saja, utusan Belanda kaget, takut, dan sesegera mungkin meninggalkan Kiai Haji Soleh Darat. Karomah yang langsung ditampakkan di hadapan Belanda itu membuat Kiai Haji Soleh Darat makin berpengaruh saat itu, sehingga Belanda tidak berarti seenaknya dalam mempermainkan rakyat, apalagi kaum sendiri. Karena karomah yang terlihat ini pula Kiai Haji Soleh Darat banyak menangis. Sebenarnya karomah yang dimiliki itu sangat pribadi, alias rahasia, tidak untuk dipertontonkan, tetapi kondisi saat itu membuat Kiai Soleh Darat membuka rahasia kewalian yang melekat dalam dirinya. Kiai Soleh Darat seorang wali yang sangat besar karomahnya, sehingga beliau tidak berkenan karomah itu tampak di hadapan manusia secara umum. Itulah Kiai Soleh Darat, darah perjuangan menggelora dalam melawan penjajah. Apapun iming-iming harta dan jabatan tak pernah membuat beliau tergiur. Kiai Soleh Darat fokus mengajar santri dan berjuang membela rakyat dari penindasan. Beliau tidak mau terkenal, walaupun murid-muridnya menjadi tokoh besar yang berjasa bagi bangsa ini.